Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sharifah Ismailiyah Alatas and I'd like to share to you about basic modeling with Rhinoceros or Rhino 101 or Rhino Basics. So basically there are tutorials I've shared to you to Google Classroom of Laboratory of Architecture, Modeling and Urbanism, Universitas Islam Indonesia. So check it out. Hopefully you can enjoy it and join the process. Thank you. Baik, jadi saya mengikuti course outline yang ada di TOT atau Training for Trainer di Rhino for Architecture. Gitu. Kenapa Rhino for Architecture? Karena bagaimanapun juga ketika kita mau masuk ke generative design, kita harus tahu dulu platform dasarnya ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa di Grasshopper istilahnya runner untuk generative design itu induk softwarenya adalah pada Rhinoceros atau Rhino. Gitu. Jadi bagaimanapun juga itu nanti harus kita pelajari sebagai dasar. Jadi kita belajar tools-tools awal dulu yang ada di Rhino, entah itu Rhino 5, Rhino 6, atau Rhino 7. Saya sangat menganjurkan menggunakan Rhino 7 karena banyak pembaruan di situ. Tapi kalaupun misalnya Anda sudah punya Rhino 5, tidak apa-apa, tidak masalah, silahkan bisa digunakan juga. Ya. Dan kemudian yang di Rhino itu yang akan kita lakukan adalah penjelasan awal atau Rhino Introduction. Kemudian selanjutnya Rhino Interface Familiarization, jadi pengenalan awal dari interface dari suatu software ya, pasti itu akan dilakukan di awal itu. Kemudian toolbars-nya fungsinya seperti apa, kemungkinan penggunaannya seperti apa ya. Kemudian camera tools, object selection and layers, kemudian hide and lock objects, move and copy objects, dan semua parameter dasar cara bekerja Rhino secara dasar sekali gitu ya. Pada dasarnya Rhino ini kalau misalnya Anda sudah pernah menggunakan software pemodelan 3 dimensi lainnya, Rhino itu persis seperti itu, apapun itu softwarenya, entah itu SketchUp, entah itu Autodesk 3D, entah itu 3D Max, dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan sama? Karena semuanya itu menggunakan basis surface. Jadi ketika kita melihat benda gilik ya, benda yang 3 dimensi yang ada di hadapan kita ini, sebenarnya yang dikenal oleh Rhino itu adalah surface-nya. Jadi istilahnya kalau kita slice, di dalamnya dia bakalan kopong gitu. Mayoritas software 3D umum ya, maksudnya software 3D dasar itu menggunakan pendekatan itu. Kenapa menggunakan pendekatan itu? Karena yang dibutuhkan hanya surface-nya gitu. Istilahnya untuk menghemat ukuran filenya juga pada saat setelah di-running gitu ya. Nah, akan ada software-software yang dia menggunakan solid. Jadi titik-titik yang ada di dalamnya, kepadatan dan lain sebagainya itu masuk ke dalam software. Itu ada juga software-software seperti itu, tapi biasanya dia untuk keteknikan khusus ya. Jadi software-software yang mensimulasikan struktur dan juga kepadatan material dalam struktur itu biasanya mayoritas memperhitungkan bagian dalam dari surface-nya itu. Tapi Rhino tidak begitu. Jadi kita belajar yang surface saja gitu ya. Nanti akan ada juga perintah atau tab yang judulnya namanya solid gitu. Tapi sebenarnya solid itu lebih kepada mempercepat proses membuat 3 dimensi atau geometri gilik gitu. Tapi bukan datanya yang solid gitu ya kira-kira. Baik, kemudian creating geometrical lines, precision drawing, solid tools dan lain sebagainya sampai ke ini ya, surface tool. Paling penting di surface tool ya, ada sweep to rail, kemudian planar curve, kemudian loft dan lain sebagainya. Kemudian saya akan lompat, setelah itu saya akan lompat ke pengenalan ke Grasshopper. Gitu. Kenapa saya lompat ke situ? Supaya pembahasan tentang Rhino ini tidak terlalu panjang lebar. Saya rasa kalau tentang Rhino, ketika Anda sudah pernah menggunakan software 3D, Anda akan sangat mudah sekali mempelajarinya. Nanti materinya akan saya sampaikan, ada buku manualnya. Kira-kira seperti ini buku manualnya. Ini cuplikan dari buku manualnya. Saya susun untuk mata kuliah PAL dulu di kurikulum 2013. Kira seperti itu. Nah, setelah itu kemudian loncat ke Grasshopper ya. Di Grasshopper nanti jauh lebih banyak pendalamannya, lebih kepada ini ya. Ini pandangan untuk Grasshopper ini. Kira-kira hal-hal seperti ini. Jadi memperkenalkan komponen itu apa sih gitu. Misalnya ketika kita akan memilih komponen di tahap awal dan kita akan mengambil bentuk gitu ya, akan mendesain pada bentuk, maka sebaiknya komponen-komponen seperti apa yang bisa kita pilih? Apakah point, apakah curve, apakah breadth atau surface? Nah, itu nanti ya. Dan itu dikaitkan juga dengan pemahaman Anda tentang operasional di Rhino. Jadi ibaratnya seperti Grasshopper ini adalah apa yang ada di balik Rhino gitu loh istilahnya.
kalau misalnya kita lihat Rhino itu dipretelin lagi bahasa pemrogramannya, maka kira-kira bahasanya adalah mirip dengan apa yang kita lihat di Grasshopper. Ya, jadi nanti kita lihat yang simple dulu saja, dan juga sekaligus melihat implementasi dari Grasshopper di beberapa pendekatan, ya, Grasshopper dan Rhino di beberapa pendekatan. Contohnya ini nanti akan saya sampaikan, saya pinjam presentasi dari SimOut. Ada namanya ini ya, kayaknya Mas Kemal sudah pernah mempelajari ya, presentasi dari Prof. Konig dan Prof. Bilik. Beliau adalah profesor-profesor dari Weimar dan juga ITH Zurich tentang decoding spaces ya. Decoding spaces itu nanti adalah add-on ya, jadi software tambahan yang digunakan setelah Grasshopper dimasukkan ke dalam Grasshopper untuk mensimulasikan spasial ya. Jujur jarang sekali software yang menurut saya cukup membantu di hal spasial ya, dan nanti akan ada beberapa saya sampaikan. Kemudian selain itu juga varian-varian yang lain ya, varian-varian dari add-on, kemudian extension yang bisa Anda gunakan, dan juga sumber belajarnya kira-kira dari mana ya. Sebelum masuk ke situ, saya akan sampaikan terlebih dahulu. Layar saya masih kelihatan ya? Oke, terima kasih. Saya akan sampaikan dulu, saya barusan dapat email kemarin dari Autodesk sama dari Rhino bahwa sekarang Rhino sudah bisa menjembatani apa yang ada di Revit. Kalau kemarin pada TOT yang sebelumnya saya sampaikan bahwa kalau di Revit generative design-nya atau parametric design-nya bisanya pakai Dynamo yang ada di dalam si Revit-nya itu ya. Tetapi ternyata ini baru di launching, ada Rhino for Revit gitu. Tapi saya belum mencoba, tadi baru usaha untuk download dan install aplikasi add-on-nya, tapi masih belum selesai, maafkan. Jadi nanti teman-teman tutor bisa mencoba sendiri terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman mahasiswa mohon bersabar dulu ya, nanti akan sampai masanya Anda sampai ke Revit. Kalau sekarang kayaknya belum. Mahasiswa saya satu ya, kalau mahasiswa PPR mah udah lancar kamu Mas Kemal ya. Apalagi Mas Anggito Jatmiko, veteran ya Mas ya. Semangat Mas Anggito. Mas Anggito, nanti kalau saya ada yang mau diinterupsi silahkan ya. Waduh, ya Bu. Kayaknya jagoan kamu daripada saya. Bu. Oke, ya terima kasih sudah mau belajar terus, hebat. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa, Anda bisa Masya Allah, maaf kucing saya ngamuk. Kita bisa mendapatkan software Rhino. Ya, bentar, terus buka lagi. Di tautan yang ada di pengumuman ya, saya rasanya sudah memberikan tautan di situ. Dan itu silakan pilih yang evaluation. Entah Anda menggunakan operating system Windows atau Mac. Kalau misalnya yang Windows ya berarti pilih yang ini ya. Saya annotate juga pilih yang ini. Kemudian kalau Anda menggunakan Apple, produk Apple berarti OS-nya adalah Mac, maka Anda pakai download yang ini ya. Dengan evaluation ini Anda bisa dapat full version selama 90 hari. Bisa save, bisa apapun itu, bisa semuanya. Jadi kalau mau belajar bisa paket komplit banget di situ. Tapi setelah 90 hari Anda nggak akan bisa nge-save, export, kemudian apa ya? Simulate masih bisa sebenarnya, tapi yang paling nggak bisa itu save, export ya. Kemudian ini sumber untuk downloadnya ya rekan-rekan semua, silakan. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan resource ya, support dan resource. Proses belajarnya seperti apa itu, nah, ya. Sorry. Di resource itu kita bisa mendapatkan link ke Food for Rhino ya. Jadi Food for Rhino ini adalah kumpulan dari extension dan juga add-on yang digunakan untuk membantu kita mempercepat proses pemodelan. Ya. Jadi Rhino ini kan sangat dekat, Rhino dan Grasshopper sangat identik dengan parametric design dan juga generative design ya. Nah, untuk mempercepat proses generatif dan parametrik itu, ketika kita sudah mempunyai variabel yang diikat, sudah dikunci gitu ya, kemudian kita sudah tahu parameter-parameter apa yang akan Anda sediakan, dan itu cocok dengan add-on atau extension yang ada, maka Anda tinggal klik add-on-nya atau extension-nya, kemudian install, dia masuk ke dalam folder instalan dari Rhinoceros-nya. Nanti akan otomatis dia bisa nge-run berdasarkan parameter yang kita pilih, gitu ya. Pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau cari jika kita memasukkan keyword thermal, maka di Food for Rhino dia akan muncul add-on dan extension yang bisa Anda gunakan untuk kinerja thermal, gitu, ya. Entah itu dalam segi aliran udara seperti di CFD ya. Jadi ada CFD ini sebenarnya bisa jadi bukan software ya, CFD itu lebih ke jenis simulasi dan juga analisis. Biasanya awalnya dikerjakan oleh rekan-rekan di teknik mesin gitu ya, untuk menguji mesin supaya combustionnya tidak terlalu bikin panas mesin seperti itu. Nah, itu menggunakan CFD ya.
kepanjangannya Computational Fluid Dynamics. Di Autodesk juga ada CFD, tapi dia lebih sebagai alat pemodelan dan juga simulasi saja. Nah, kalau di sini alat pemodelan, simulasi, dan juga bisa dimanfaatkan jadi generative design. Ya. Generative design itu jadi kebalikan dari analisis ya. Kalau misalnya menganalisis itu kita membreakdown dari yang awalnya utuh satu bangunan, kemudian di breakdown menjadi poin-poin analisis yang banyak. Tetapi kalau kita mendekati ke generative design, itu pada dasarnya kita pasrah bongkoan sama pasrah bongkoan. Apa pasrah bongkoan ya? Mal bahasanya, kamu udah bisa bahasa Jawa belum? Kita nurut sama parameter yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi kita tidak akan mengatur bentuknya, kecuali bentuk itu menjadi parameter gitu ya. Nanti jadi bentuknya jadi seperti apa itu terserah dalam tanda kutip terserah extensionnya dan terserah softwarenya. Itu yang dimaksud sebagai generative design. Jadi dia akan mengenerate desain kita berdasarkan parameter yang sudah dimiliki atau hasil analisis yang kemudian dijadikan parameter yang sudah dimiliki. Gitu ya. Kemudian ada juga lagi ya. Nah ini ada WinComfort juga, sebenarnya mirip dengan CFD itu tadi ya, tapi kalau WinComfort dia basisnya adalah kecepatan udara tepat di tanah, atau saya nggak tahu ada constraint-nya kalau nggak salah 1 meter di atas tanah ya. Sebentar. Ya, dan sudah mempertimbangkan WinComfort gitu. Kalau WinComfort itu di situ ya. Kalau misalnya kita klik di sini, Anda bisa cari tahu dia penjelasannya seperti apa saja, tutorialnya seperti apa saja ya. Ya, kemudian bisa langsung download juga gitu. Bisa cek websitenya juga atau masuk ke license-nya. Membuat struktur grid shell atau struktur waffle yang otomatis, kita nggak usah bikin satu-satu, karena kalau pakai Grasshopper nggak pakai extension itu berarti kita harus masukin komponen curve-nya, kemudian poinnya, poin dulu baru curve kemudian surface, dari surface baru solid, seperti itu baru satu permukaan aja, baru satu bidang. Nah sedangkan kalau misalnya grid shell itu kan di grid shell atau waffle, kita bayangkan waffle atau croffle gitu ya, atau lapar ya Allah. Mohon maaf nggak ada konsumsi croffle ya, lain kali mudah-mudahan. Bayangkan waffle atau croffle itu kan dia permukaannya belekuk-belekuk seperti itu. Jadi sudah ada parameter yang mengunci bahwa bentuk waffle itu seperti waffle, gitu loh. Waffle structure maksud saya, bukan waffle makanan ya. Oke, coba kita cari dulu, itu ada namanya exoskeleton namanya. Exoskeleton. Nah udah nggak ada, udah expired. Jadi yang namanya extension dan juga add-on di Food for Rhino itu dia memang berdasarkan pembuat add-onnya. Jadi kalau misalnya dia masih kelas sharing, dia akan sharing di sini. Tapi kalau misalnya udah nggak lagi atau orangnya udah nggak ada dan lain sebagainya, dia akan hilang. Gitu. Misalnya kita cek ke architecture deh ya, kategori arsitektur sebanyak apa, dan kita cek yang free misalnya. Nah ternyata ada seperti ini, ada help me untuk OpenStreetMap ya. Jadi kalau Anda akan build up data berdasarkan peta misalnya, membuat peta dasar GIS atau memanggil data traffic gitu ya, Anda sudah punya data traffic berupa Excel gitu, atau .csv, kemudian akan membangunnya menjadi generative design. Nah ini bisa menggunakan help, dia akan bisa membaca data OpenStreetMap. Kemudian ini Rhino Vault juga menarik, jadi dia bikin lorong-lorong seperti itu ya. Dulu ada videonya, nggak tahu sekarang. Dan dia akan membuat funicular form finding gitu. Jadi misalnya kita masukkan, install Rhino Vault ini ke Grasshopper-nya, kemudian kita tentukan dua curve yang saling bersilangan gitu, atau tidak harus bersilangan mungkin ya sebenarnya. Jadi contohnya dua curve seperti ini adalah curve 1, ini adalah curve 2. Nah hanya begitu saja nanti dia akan ngerun bentuknya menjadi vault seperti ini. Yang input parameter curve tadi masuk sebagai apa istilahnya, hubungannya ya, jadi puncak bentuknya gitu. Jadi menarik ya, jadi Anda tidak harus buat satu-satu di Rhino atau Grasshopper-nya, tapi langsung dengan bantuan add-on ini. Dan ini free, silakan bisa dicoba. Oke, itu resource pertama, kita bisa belajar dari Food for Rhino ini ya. Kemudian yang lainnya adalah kita bisa ya YouTube tentu saja. Nah, ketika Anda sudah install Rhino 7, itu maka Anda tidak perlu mendownload lagi Grasshopper, tapi Anda bisa belajar dari websitenya si Grasshopper ini. Dan kita lebih baik sign in ya, jadi bisa mengakses video, bisa mendownload sumber-sumber belajar, bisa mendownload contoh file itu di grasshopper3d.com ya. Ketika awal kita buka, itu muncul landing page-nya seperti ini. Ya, seperti ini.
dan sudah langsung otomatis kelihatan get started here. Jadi kalau misalnya mau belajar awal banget, itu belajar dari video dari David Rutten ini. Sudah saya arahkan juga ya di pengumuman untuk Anda. Dan videonya sangat mudah dimengerti. Ada contoh filenya juga, tapi terpisah ya linknya. Kemudian kalau kita klik di bagian sini ya, dan sudah sign up dan kemudian sign in, kita akan diarahkan ke ke contoh-contoh file dan juga tutorial lengkap dari Grasshopper. Jadi kalau misalnya mau cari tutorial lengkapnya itu mendingan klik ke sini ya, ke gambar ini. Coba diklik, nah dia akan muncul ke ini Grasshopper Primer seperti ini. Pilih yang bahasa Inggris ya, jangan bahasa Rusia atau bahasa Jerman, nanti ribet. Gitu. Nanti akan keluar landing page seperti ini, Anda tinggal download PDF di situ ya. Ini sebagai resource ya, karena menurut saya penting. Pada dasarnya ketika kita belajar software itu nggak perlu kok sebenarnya diajarin satu persatu. Ibaratnya, ya kan? Saya dulu juga belajar software dicemplungin doang gitu sama dosen. Kamu belajar ini besok udah harus ada hasilnya apa gitu. Memang harus begitu. Jangan takut error, paling resikonya mungkin hanya ngehang aja, nggak akan jeblok kok komputernya, tenang aja. Jadi jangan takut. Dan menurut saya yang paling penting justru menyampaikan resource ini kepada Anda. Jadi Anda tahu kalau misalnya mau belajar itu mau kemana gitu ya. Dan menurut saya sih Rhino dan Grasshopper sudah sangat baik sekali, mereka nge-share tutorial yang sangat lengkap mulai dari dasar sekali sampai yang advance ya. Kalau misalnya Anda mau tentang hal tertentu atau punya keingintahuan tentang hal tertentu, Anda bisa masuk forumnya juga, tapi login dulu. Misalnya ini forum tentang Rhino Inside Revit Project. Jadi kemarin kan sudah belajar Revit ya. Nah, ini produk barunya Rhino itu dia bisa menggunakan data BIM yang sudah ada di Revit, kemudian diparametrikan. Dan begitu pula sebaliknya, kita bisa pakai produknya di Rhino, mendesain 3D-nya di 3D awal di Rhino terlebih dahulu, kemudian dibimkan ke Revit ya. Nah, jadi timeline-nya hari ini atau course outline-nya hari ini adalah untuk memperkenalkan Rhino di tahap dasar sekali. Baik, Anda mungkin bisa buka Rhino masing-masing ya, jadi course objektifnya seperti ini. Saya akan split screen ke arah soalnya. Anda bisa buka Rhino masing-masing. Nah, pada saat kita buka Rhino pertama, dia akan mengarahkan kita ke template seperti ini, template files. Ya. Kalau misalnya akan diubah, silahkan. Tapi kalau saran saya sih, kalau di arsitektur itu biasanya ke large object, kemudian centimeters. Gitu ya. Jangan pilih yang feet dan lain sebagainya ya, pilih yang large object, centimeters. Silahkan. Atau large object meter juga boleh. Atau kalau misalnya mau tingkat kedetailannya yang lebih untuk interior, bisa pakai ke milimeter, silakan, tergantung sekali. Tapi di sini saya akan lebih ke modelan dasar ya, jadi nggak akan terlalu detail. Kemudian klik open. Oke, saya akan tutup ini dulu. Karena pertama kali pada saat kita membuka Rhino, Grasshopper-nya pasti belum kebuka, gitu ya. Kecuali kita buka double klik file Grasshopper, nah itu maka dia akan buka otomatis Rhino dan Grasshopper. Nah, kita akan kenalan dulu dengan interface-nya ya. Jadi pada dasarnya interface-nya itu mirip dengan 3D Max kalau saya bilang. Kalau ada yang pernah menggunakan Autodesk 3D Max, itu 11-12 mirip banget dengan 3D Max. Kemudian operasionalnya juga mirip sekali dengan itu. Jadi kita bisa lihat 4 panel di sini, 4 view ya. Kemudian ketika akan mengaktifkan salah satu view, misalnya kita ingin lihat dari top aja gitu ya, semua layarnya itu dari atas semua, kita tinggal double klik tulisan top di sini, maka dia akan otomatis kembali ke full screen ke top view ya. Kemudian untuk kembali tinggal ke restore di sini. Klik di panahnya kemudian ke restore ya. Misalnya kita mau ke perspektif, kita tinggal double klik di tulisan perspektifnya ya. Untuk kembali nanti tinggal restore. Kemudian seperti biasa akan ada panel-panel untuk membantu, tools panels ya, dan juga ada menu ya. Isi dari tools panel, menu, kemudian komen di sini itu sama, pada dasarnya sama ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai Autodesk, AutoCAD siapa yang masih suka pakai AutoCAD atau pernah pakai AutoCAD? Masa gitu? Oke, mau pakai AutoCAD? Gara-gara itu, pakai itu dulu. Pakai Thor. Oke, Mbak Afifah juga ini jago banget nih AutoCAD nih ya. Oke. Nah, kalau kita di AutoCAD itu kan biasanya kita mayoritas caranya adalah menggunakan
komen, memasukkan komen, entah itu dengan dengan shortcut atau menulis lengkap. Gitu. Misalnya komen kita di sini curve. Nah, curve itu maksudnya membuat garis ya, membuat curve atau membuat garis. Ya, itu bisa dengan komen. Tapi kita juga bisa membuat curve, tinggal dipilih nanti ya curve yang mana. Kalau udah escape. Atau kita bisa juga memilih menggunakan tools panels ya. Ini misalnya ya. Ya, ini adalah control point curve ya, atau curve through point. Di sini kita bisa pilih di situ. Atau kita mau pilih curve yang sifatnya polyline gitu ya, garis lurus tapi kemudian bersegi-segi. Dalam bahasa di Rhino dan juga Grasshopper-nya dia disebut sebagai line, kemudian shortcutnya LN ya. Jadi kalau saya mau cari shortcutnya silakan. Kemudian, nah misalnya line kita pilih di sini, kita bisa aktifkan grid snap dan juga auto-nya. Misalnya seperti ini, untuk tinggal di double klik ya topnya untuk buat garis. Misalnya kita masukkan berapa unit yang akan kita masukkan. Nah, Anda kalau misalnya menggunakan software dengan jenis seperti ini, Anda harus bersahabat dengan command line. Ya. Jadi selalu perhatikan command line dan juga error message. Itu pesan dari saya. Cara belajarnya adalah perhatikan command line dan juga error message. Tanpa diajarin pun sebenarnya kalau kita memperhatikan command line dan juga error message dan juga mencari tahu gitu ya, maka akan bisa sendiri. Oke. Nah, setelah kita klik poin pertama, maka dia akan keluar komen seperti ini kan, next point of polyline ya. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya berapa, gitu. Angkanya berapa unit ya. Misalnya kita ambil 10 unit. 10 unit itu ternyata hanya seperti ini, segede grid, satu grid seperti itu. Ya. Kemudian misalnya kita akan buat 20, kemudian ke kirinya nanti ya, ini. Klik dulu, kemudian 10 lagi. Seperti ini. Nah, kita bisa geser dengan command M atau move, atau kita bisa pilih ini ya, tools panels-nya. Nah, ketika kita sudah punya satu bentuk seperti ini, ya, nampak seperti ini. Kira-kira elemen yang sudah muncul sebagai komponen di Grasshopper itu apa saja? Udah kelihatan apa aja nih pas kita select satu benda ini? Yang warna kuning ini apa namanya? Yang tadi kita buat? Line. Ya, line. Atau bisa juga dipahami sebagai curve. Jadi kalau kita panggil di Grasshopper nanti dia sebagai curve atau sebagai line, dia bakalan nyaut. Gitu. Kemudian selain itu ada apa? Yang baru. Yang baru kelihatan? Ada titik ya, tadi kan belum ada. Kalau kita bikin garis lurus ya nggak akan ada titiknya. Nah, ini kemudian akan muncul poin yang nanti kita juga bisa panggil juga di Grasshopper-nya. Ya. Oke, kembali ke tool panel, ke tool panels. Ini ada di tab standar ya. Kemudian kalau curve dan plane kita bisa lihat seperti ini. Ya. Jadi ada set si plane origin dan lain sebagainya untuk menentukan XYZ-nya. Ya. Kemudian juga untuk saving XYZ dan lain sebagainya. Kemudian set view itu nanti untuk ngeset ya, biasa ngeset view ya, mau depan, belakang, kanan, kiri dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa place target, bisa pan view dan lain sebagainya. Bisa juga bikin walkthrough ya, walkabout mode, mirip kayak di ArchiCAD. Kemudian display, nah display ini ada viewport juga, ada karakter viewport ya. Kalau yang sedang aktif saat ini adalah wireframe ya, wireframe viewport ya. Kemudian ada juga shaded viewport, kemudian shade dan rendered viewport dan ray trace viewport dan lain sebagainya. Sampai ke display to Arctic ya, X-ray dan lain sebagainya. Oke, itu standar. Kemudian ini select tools ya, kita bisa select berdasarkan apa istilahnya yang kita maui gitu ya, terbentuk, atau misalnya kita mau invert selection dan sebagainya. Jadi yang kita pilih justru malah tidak kita pilih. Apa ini filosofinya? Yang kita pilih adalah yang tidak kita pilih. Maaf ya, hari Sabtu agak error. Sudah di ujung di antara weekday. Baik, kemudian bisa juga select by color. Jadi kalau misalnya nanti Anda punya gambar atau misalnya peta yang di import ke sini, diimport ke
Rhino, kita bisa pilih atau membuat gambar, membuat model, berdasarkan perbedaan warnanya. Gitu. Jadi otomatis menggunakan ini, select by color. Ya. Oke, dan selanjutnya, ini simple kok. Dan ada viewport layout, visibility, transform. Nah, 3D transform ini cukup banyak ya toolsnya dan cukup penting. Ya, nanti kita bisa belajar satu persatu. Ada polar array, ada rectangular array. Jadi kalau misalnya kita mau bentuk ini kita ulang untuk banyak kali gitu ya, dibuat array begitu, tinggal pilih cara yang ini. Atau kita juga bisa ketikkan ya, array. Nanti akan muncul pilihan-pilihan, mau array curve kah, atau array curve on surface, ya, atau array hole, atau array hole polar dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau ini polar array atau angular array ya kalau di AutoCAD. Kemudian ini project to plane, ada set XYZ coordinates mirip dengan yang di set DC planes tadi. Kemudian ini align to objects, ada twist. Jadi kalau kita punya masa bangunan balok ya. Coba kita bikin balok di sini. Ini masih wireframe ya view-nya, jadi masih tulang-tulangan. Untuk mengubahnya kita bisa cek di sini, kemudian pilih yang rendered misalnya. Nah, ini seperti ini. Jadi tinggal diklik ya di bagian panah view-nya, yang misalnya perspektif kah, atau top kah, atau front, atau back ya. Itu kemudian tinggal dipilih mau yang seperti apa. Misalnya kalau boosted seperti ini, mirip kalau di SketchUp kayak X-ray ya, kalau di SketchUp ya. Di sini X-ray-nya seperti ini, kelihatan banget gitu. Kalau ghosted kan agak samar-samar translucent gitu ya. Ini rendered, kemudian kalau nggak pengen memasukkan material, cukup shaded aja. Tapi kelihatan 3 dimensinya gitu ya, ini cukup shaded dengan shaded ini. Oke, misalnya kita punya ini, kemudian akan kita twist ya. Kita tinggal select, kemudian klik twist di sini. Nah, dia akan keluar comment start of twist axis ya. Kita bisa masukkan satu titik yang kemudian kok nggak mau. Oke. Start of twist, kemudian end of twist. Nah, kemudian kita angle of first reference point kita bisa masukkan 90 mungkin. Nah, kemudian dia muternya cuma segini ya. Nanti Anda bisa atur lagi. Gitu. Kalau misalnya mau twist banget, berarti seharusnya tadi aksesnya ada di tengah ya, tepat di tengah di midpoint dari benda itu. Ini contoh aja ya, jadi Anda bisa main-main sendiri. Saya nggak mengharuskan Anda mau buat apa segala macam, silakan dibuat sendiri ya. Kemudian yang ada di transform ini ada juga cascade udah ya. Scale 2D, scale 3D dia untuk menskalakan. Misalnya kita mau memperbesar si benda ini. Tinggal di-select aja, kemudian pilih scale, atau kita ketikkan mau scale 3D misalnya. Kalau scale 3D berarti sama dengan kalau di SketchUp itu apa itu namanya, yang warna biru ya. Jadi scale to horizontal. Kemudian keluar nih ya komen selanjutnya setelah kita klik scale itu adalah base point. Kita pilih base point-nya supaya titiknya tepat. Kemudian komen kedua adalah scale factor or first reference point. Kita bisa masukkan reference point. Kalau misalnya kita punya sketsa atau punya gambar yang menjadi panduan, kita tinggal import, panggil ke surface ini, kemudian kita skalakan dengan menggunakan reference point. Ya. Ini ya, bisa di stretch berdasarkan itu ya. Berdasarkan sketsa yang kita punya. Misalnya tadi awalnya di sini ujung sampai ujung bendanya, kemudian kita stretch ke misalnya sketsanya di sini. Nah. Oke. Komen yang lainnya adalah ya, multi-plane rectangular array. Coba deh kita balik ini sekali lagi. Kalau mau memperkecil ya berarti dari yang bentuk utuh kita kecilkan seperti ini. Kita masukkan array ya. Move. Kita akan bikin array di sini, rectangular array. Komennya lihat number in x direction. Jadi jumlah balok ini, jumlah gedung ini nanti secara x gitu, dalam sumbu x itu akan berapa jumlahnya. Coba kita masukkan 5 gitu ya. Kemudian tinggal di enter atau spacebar. Kemudian di y direction misalnya 8. Number in z direction 1 aja.
kita nggak akan tambah. Kemudian unit cell of X spacing, sekarang kita masukkan tadi berapa ya, 50 unit sama. Nah, dia akan bentuknya seperti ini ya. Ini di sumbu X, ini di sumbu Y ya. Kalau di UV di apa namanya, pengetahuan tentang BREP-nya, di sisi yang melebar dari kita itu nanti akan jadi U-plane, kemudian yang menjauh dari kita akan menjadi V-plane, UV plane ya. Sama dengan XY ini. Kalau di bidang datar kan di Cartesius ada X, Y, dan Z ya. X ke sisi kanan dan kiri, Y ke atas bawah, Z ke dekat atau jauh gitu kan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini belum selesai ya. Kemudian press enter to accept. Kita bisa masukkan apa namanya? Bisa klik spacebar atau enter. Ini jadi Exile Garden di Jewish Museum loh. Maaf ya, garing. Udah hari Sabtu soalnya garingannya udah melempem. Oke, sorry. Itu twist, kemudian array tadi juga udah, angular array atau polar array juga boleh dicoba kalau mau. Jadi tinggal masukkan sudutnya ya, sudut dan jarak dari array-nya jumlahnya berapa. Kita coba deh. Kemudian kita akan bikin polar array. Saya klik di sini langsung. Kemudian dia akan minta center of polar array. Kalau misalnya kita mau membuat supaya si benda ini berulang seperti jam gitu ya, seperti bidang jam, maka polar array-nya kira-kira berjarak seperti ini. Ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin atur supaya bentuknya itu nanti jadi kayak kembang gitu loh, memutar di dalam si benda itu sendiri, ya Anda bisa taruh di tengah bendanya yang akan di-array-kan. Kemudian number of items, ini defaultnya 3. Kalau 3 berarti dia akan dalam satu lingkaran itu akan masing-masing berjarak berapa tuh? 120 derajat ya. Kita coba 6 deh. Berarti masing-masing kan berjarak 360 bagi 6 berapa? 60 derajat ya. Nah, kemudian kita tinggal dimasukkan juring lingkarannya mau sebesar apa radiusnya ini ya. Angle to fill our first reference point. Nah, kita bisa juga mengatur angle-nya itu atau polar array-nya itu supaya nggak full lingkaran. Misalnya kita mau 90 derajat aja itu bisa dimasukkan. Tapi kalau misalnya mau ngikut ke default-nya, ini default-nya 360, berarti nggak usah dimasukkan apa-apa juga dia akan otomatis 360 ya. Oke, kita klik. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Udah cocok atau belum? Kalau udah cocok tinggal klik enter atau spacebar ya. Kita seperti itu. Ini pilihan array-nya juga masih banyak. Kita bisa array along curve ya. Misalnya kita bikin curve yang keriting-keriting deh bentuknya. Jadi bikin pakai polyline dan curve ya. Panjang amat Bu, silahkan. Udah segini aja. Kemudian kita pilih apa tadi? Ya, array along curve. Ya. Atau klik array aja di comment, nanti tinggal pilih yang array curve seperti ini. Nah, kemudian komen selanjutnya adalah, nih ya, kalau yang nggak nemu, Ibu baca yang mana sih ini loh, komen lainnya. Ya. Select path curve, kita pilih base point-nya. Ya, kemudian array by number of items, press enter to accept. Jadi di sini itemsnya ada 2. Kalau 2 berarti dari ujung sama ujung doang, nggak asik ya. Ada berapa nih? 10 ya kira-kira. Coba. Kayak gini. Jadi misalnya mau bikin mendistribusikan plot perumahan sesuai dengan panjang jalan. Padahal panjang jalannya berkelok-kelok, kan nggak mungkin dibikin manual ya. Bisa pakai cara ini. Oke. Kemudian kalau Anda misalnya setelah mengoperasikan komen sebelumnya yang tadi array curve, kemudian Anda nggak sengaja klik spacebar lagi atau enter lagi, maka komen yang keluar adalah komen yang sebelumnya tadi. Itu sama persis dengan AutoCAD, dengan apalagi 3D Max, dan kebanyakan software 3D dengan interface seperti ini. Oke, curve udah, twisting object udah, ini bend itu yang mirip sama twisting, cuma dia dibengkokin gitu lah ya. Kemudian ini taper, oh ini 3D Max banget, kalau Anda sudah pernah mengoperasikan 3D Max itu persis toolsnya seperti ini. Taper itu jadi dia kayak memotong di bagian atasnya gitu ya. Ini juga ikonnya kan kelihatan. Kita coba deh di satu objek. Sini aja deh. Objek, ketika kita pilih taper, dia akan keluar komen select object to taper kalau kita belum select object ya. Ini nggak usah. Center when done, kemudian set a taper axis ya. Kalau kita mau dia simetris gitu. Untuk stepnya tadi belum dinyalakan ya. And
Oh ya, untuk mempermudah Anda menemukan ujung benda, ujung objek, kemudian bagian tengah objek, silakan nyalakan OSNAP. Di bagian bawah ada tab OSNAP ya, dinyalakan. Kemudian pilih yang bisa membantu Anda. Nggak usah dinyalain semua kalau menurut saya, malah bikin bingung. Ya. Jadi kalau saya biasanya pilih yang end, kemudian point, kemudian mid, kemudian center kalau untuk bentuk-bentuk lingkaran dan lain sebagainya. Kemudian perpendicular, tegak lurus, ya. Jadi cari titik yang tegak lurus dengan garis sebelahnya, gitu misalnya. Dan udah itu aja. Biasanya yang kepake sih itu aja. Nah, pas kita udah menyalakan OSNAP itu, si midpoint ini jadi ketemu di kita. Anakku malah nyanyi Frozen, maaf ya. Banyak iklannya kalau Sabtu, maaf ya. Oke, ini tadi titik pertamanya tinggal dipilih. Kan yang diminta adalah taper axis, mencari sumbu tapernya itu. Kalau misalnya mau simetris berarti harus di tengah-tengah banget ya, biar kayak kerucut gitu. Bukan kerucut, apa prisma ya, prisma terpancung gitu. Kemudian tinggal dipilih end of tapernya berarti ya di midpoint juga, tapi yang di sisi atas ini. Kok nggak pas? Ding, nggak keluar. Ya, sini lah. Oke, kemudian start distance-nya, ya, mulai dari situ, dari bawah. Sorry. Start distance-nya as it is. Nah, start distance-nya di situ, kemudian kita, aduh salah titik kok, sorry. Kenapa jadi gini? Sebentar, sorry, salah ngeklik berarti. Bentuknya kira-kira seperti itu. Jadi intinya dia bisa membuat menjadi apa sih istilahnya? Kita bagi dia menjadi beberapa surface-nya itu dibagi-bagi seperti ini ya. Jadi pada saat di Grasshopper juga memudahkan kita untuk mengubah bentuknya. Gitu, itu taper. Kemudian apa ini? Ini sama lah ya. Oh, flow along curve itu cara berpikirnya sama seperti kalau kita pakai push and pull yang di SketchUp ya. Push and pull sama apa itu yang push along curve ya kalau nggak salah di SketchUp. Jadi dia mengikuti bentuk pipa. Misalnya kita akan bikin pipa, pilih dengan curve ini, coba kita pilih saudara-saudara. Along curve dia akan minta itu take object to flow along curve. Misalnya kita akan pilih ini. Kita bikin surface-nya dulu. Itu surface-nya jadi terpisah ya. Kita pakai surface ini, kemudian flow along curve-nya menggunakan ini, pipe-nya itu. Pilih surface ini untuk objek yang akan kita pilih, kemudian base curve-nya, nah, kita pilih ini target curve-nya, ini aja. Start of line kita pakai ini ya. Tapi pada dasarnya dia sama dengan flow along curve yang ada di SketchUp ya. Kemudian flow along surface juga sama, jadi mengikuti bentuk surface-nya. Smooth itu untuk menghilangkan sudut ya. Kemudian soft transform itu juga sama, menghilangkan sudut dan lain sebagainya. Ini curve tools, kita bisa pilih ini. Surface tools. Nanti yang akan banyak kita pakai tuh misalnya contohnya loft ya, LOFT. LOFT itu di mana ya? Sebentar. Di solid tools kayaknya.
Misalnya kita akan punya bentuk seperti ini. Kita akan bikin gawangan gitu ya. Kemudian nanti di belakangnya seperti ini. Begitu, kemudian kita akan taruh permukaan gitu ya di atasnya, surface. Kita bisa menggunakan loft ini. Ini dia akan minta select curve-nya yang akan di loft, akan digabungkan jadi satu surface, kita klik. Nah, kemudian akan muncul pilihan seperti ini. Mau normalkah atau tight ya. Kemudian kita klik oke. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Untuk begini. Kalau di perspektif mana ya? Jadi ibaratnya kayak kita mau mendesain gerbang misalnya atau apapun itu, kita tinggal kumpulkan curve-nya, disusun seperti itu sesuai dengan lebar ukuran lebar jalannya, ketinggian parameter ketinggian gerbangnya yang harus disediakan. Kemudian kita tinggal pakai cara loft itu. Ya, pada dasarnya loft itu membuat surface dari curve yang tidak geometris atau tidak beraturan lokasinya, gitu. Misalnya kita punya apa istilahnya ya? Wireframe yang naik turun, yang bentuknya naik turun sekali, acak sekali seperti itu. Nah, kalau mau dibikin surface-nya manual kan susah ya. Nah, kita bisa memanfaatkan cara loft itu, kemudian memilih curve-curve-nya yang akan dijadikan, kemudian akan jadi surface otomatis. Ya. Kemudian apalagi ya? Oh, ternyata ada di sini. Nah, kita bisa bikin surface dari 3 atau 4 corner points ya. Kita membuat satu titik, kemudian 2 titik, 3 dan 4 ya. Dia akan otomatis jadi surface. Ingat rekan-rekan, jadi ketika kita masih membuat bentuk saja dengan dengan rectangle, ini belum jadi surface ya. Jadi bedakan antara rectangle yang sudah jadi surface dengan yang belum jadi surface. Bedanya apa? Assalamualaikum, masih ada orang? Oke, ini saya di kostum render ya. Apa bedanya? Yang rectangle kiri dengan rectangle kanan? Ada bidang. Oke, sip, betul, ada bidang. Jadi ketika kita membuat bentuk segi 4 rectangle, itu belum tentu ada bidang. Ya. Kalau misalnya tujuan kita adalah memang untuk membuat surface atau bidang, maka lebih baik menggunakan make surface from 3 or 4 points. Ini. Ya. Surface from 3 or 4 corner points. Oke. Kalau misalnya cuma ada 3 corner point, dia bakalan jadi segitiga. Lupa, annotate-nya belum dihapus, sorry. Ya, misalnya 3. Malah annotate-nya sih. Ya, 3 titik. Nah, kalau udah sampai sini saja, berarti dia akan jadi segitiga. Gitu, oke, kemudian pilihan lainnya adalah membuat survey from planar curves. Ya, misalnya kita punya bentuk planar ya, kurva dalam bentuk planar, gitu. Misalnya lingkaran dan lingkaran. Coba buat 2 lingkaran. Contohnya seperti itu. Kemudian kita pilih surface from planar curve. Ya. Dan kita tinggal pilih lingkaran yang tadi kita punya. Nah, dia akan otomatis menghubungkan dengan objek satu dengan objek lainnya. Ingat urutannya ya. Nanti mengingat urutan klik itu dan juga mengingat ukuran pembuatan bendanya itu menjadi penting ketika kita belajar parametrik dan juga generative design, karena di balik komen yang kita klik ini itu sebenarnya programming language-nya sudah mengurutkan mana titik A, mana titik B. A dulu atau B dulu. B dulu atau A dulu, kayak gitu ya. Oke. Ini berlaku sama juga kalau misalnya kita mau pilih si 4 ini ya, misalnya di dalamnya mau ada segitiga atau bentuk yang nggak beraturan misalnya. Oke. Kita coba dengan ini tadi ya, surface from planar curves. Ya, jadi otomatis akan
dikurangi dari void itu, ya, dari bentuk yang pertama kita pilih. Kemudian ini surface from network of curves. Ini contohnya sama seperti ini tadi, yang mirip dengan loft tadi, hanya kita punya misalnya lebih banyak garis, lebih banyak curve gitu, misalnya. Ya, misalnya ada garis kontur atau apapun itu yang menumpuk. Gitu ya. Alah, salah. Seperti itu, kemudian kita akan operasikan si surface from network of curves. Jadi tinggal dipilih, dia akan minta input datanya adalah select curves in network. Ya udah, kita pilih aja beberapa garis yang akan kita masukkan, dan kita klik select first curve in first direction, select next open curve, select first curve in second direction. Jadi kemudian akan keluar seperti ini. Dia akan bikin kurvatur berdasarkan urutan yang kita masukkan tadi, ya. Nah, bentuknya bisa seperti ini. Ya. Dan ini masih bangunan datar ya, bidang datar. Coba kalau kita urutan jadikan curve-nya kita ubah, select curves in network, kita pilih, kemudian select first curve in first direction, kemudian next open curve, kita urutkan gitu ya. Ya, gitu. Intinya seperti itu. Makanya kita harus hafal urutan ya, tadi bikin yang mana dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini kemudian loft ya, loft surface. Kemudian patch. Nah, patch ini penting juga. Bentar, saya panggil satu file lagi. Misalnya kita punya figure ground ya, atau peta dasar gitu, yang ternyata dibuat dengan hanya menggunakan extrude saja di AutoCAD. Gitu. Dan bagian atasnya belum ketutup. Coba tahunya dari belum ketutup itu dari ini ya, kita cek di render-nya. Nah, hasilnya cuma kayak gini. Nah, ini kan berarti belum ketutup bagian atasnya, dia baru extrude surface vertikal aja. Gitu. Penutup horizontalnya belum ada. Nah, kita bisa menggunakan ini, ya, patch untuk menutup bidang-bidang yang masih terbuka. Namanya juga patch ya, namanya nambal. Patch itu kan nambal. Jadi kalau ada yang bolong, tambal. Gampang kan? Kemudian select curves, point clouds, or meshes to fit surface through. Jadi maksudnya adalah kita memilih benda ya, kayaknya harus di shaded aja. Nah, misalnya kita pilih curves seperti ini, mau nutup yang ini dulu misalnya. Kemudian enter when done. Nah, kemudian udah dipilih starting surface-nya mau di mana gitu. Kalau misalnya udah cocok, kita klik ya. Nah, previewnya seperti ini, udah cocok atau belum? Oh, ternyata salah layer, ya udah tinggal diganti layernya. Tapi kira-kira seperti itu caranya, ya. Begitu. Kalau untuk satu bangunan doang mah gampang ya. Maksudnya, si ibu ngapain harus pakai patch? Kenapa nggak bikin survei sendiri aja? Ya bisa kalau cuma simple seperti ini. Tapi masalahnya kalau tutupannya ternyata harus banyak, gitu ya, dan bentuknya aneh-aneh, itu kita bisa dapat manfaat banyak banget nih dari si komen patch ini, ya. Kemudian apalagi ya? Oh, sweep one rail, ada sweep one rail, ada sweep two rail, ada drape surface. Kita coba drape surface dulu deh, seru ini. Drape surface, drag a window over area to drape. Jadi kita kayak naruh kain di atas surface. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kepake kalau nanti Anda mau memodelkan benda-benda yang tinggi tapi butuh smoothness dan lain sebagainya. Oke. Kemudian untuk apa lagi ya? Udah jam 2.20 ya? Grasshopper-nya belum? Bentar. Belum sampai ke menu utama, saudara-saudara. Oke, maaf. Misalnya kita ini cara dasar nih, cara dasar. Maaf, kelamaan. Nah, untuk extrude atau push and pull ya, kalau di SketchUp bahasa yang lebih Anda kenal, itu atau ini bahasa bawaannya itu dari AutoCAD dulu ya, extrude gitu. Kalau ada curve, ada garis, kemudian kita akan buat menjadi 3 dimensi, tinggal dijadikan region, kemudian di extrude. Ya nggak Mbak Afifah? Sahabat AutoCAD ini Mbak Afifah ya. Oke, kita tinggal pilih extrude. Nah, extrude-nya kalau di sini ada banyak pilihan ya. Extrude ya. Extrude straight ya, jadi lurus apa adanya ke atas seperti yang kita lihat di sini. Kemudian ada yang extrude along curve. Kalau extrude along curve berarti kita tentukan satu curve yang tegak yang bentuknya bisa meleok-meleok. Bisa meleok-meleok apa tuh? Nggak harus lurus maksudnya ya.
seperti itu. Kita coba, kalau yang extrude ini straight sepertinya sudah bisa ya. Nah, coba yang extrude long curve, kita pakai curve yang belum di extrude nih. Lihat di sini. Kemudian select curve near start. Aduh, lupa membuat garisnya tadi. Kita buat garisnya dulu, saudara-saudara. Pelan-pelan. Misalnya mau dibikin keriting seperti ini, kayak zigzag kayak gini, biar ekstrim gitu ya maksudnya. Lah, malah ke situ. Maaf. Misalnya masih dulu, rotate aja. Ya, boleh. Ya kira-kira kayak gini lah ya. Ini jalurnya yang akan kita yang akan kita gunakan sebagai curve. Ya. Oke, kita coba di sini pilih curve yang akan di extrude, kemudian select path curve. Maaf ya. Path curve near start. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi dia akan ngikutin permukaan yang akan ngikutin garis yang kita pilih sebagai pijakan, sebagai apa sih istilahnya? Acuan ya, sebagai acuan. Nah, kalau kayak gini mau ditutup pakai apa caranya coba? Sekaligus ngetes. Apa ya? Patch, oke, pintar. Pakai patch ya. Atau kalau misalnya nggak pakai patch, tinggal ditambahkan garis juga udah nutup sih sebenarnya. Oke, patch. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Sip. Kira-kira seperti itu kalau yang di Rhinoceros. Nah, kita beralih ke Grasshopper, udah siap ya? Oke. Nah, ketika kita mau panggil Grasshopper, enaknya di Rhino 7, Rhino 7 itu adalah si Grasshopper-nya udah nggak usah dipanggil di command. Dia udah otomatis terinstall. Kalau dulu kan di Rhino 5 itu kita harus panggil dulu kan, atau bahkan harus install dulu gitu, pas sebelumnya. Nah, kalau sekarang dia udah otomatis ada di toolbarnya. Pilih yang gambar ini ya, jangkrik hijau. Grasshopper itu apa sih? Benar jangkrik ya? Betul Bu. Ya, jangkrik hijau. Kita pilih jangkrik hijaunya. Pilihannya apa aja? Ini ada launch Grasshopper, ini ada run Grasshopper player. Parameter-parameternya udah jelas dan udah siap di run. Kalau ini list group Grasshopper plugins yang udah kita install, yang udah kita punyai. Kemudian ini run script compiler. Run script compiler ini nanti bermanfaat kalau Anda sudah memasukkan scripting, memasukkan komen-komen yang masih berupa bahasa pemrograman asli gitu ya, bukan